Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, shalom dan kiranya Tuhan berkati Anda semua. Pada bagian akhir dari surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, setidaknya ada 3 kelompok nasihat atau instruksi ya yang disampaikan oleh Paulus agar jemaat melakukannya. Nah, saudara-saudaraku, jemaat Tesalonika ini mereka masih sangat muda dari sisi usia. Kira-kira 3 tahun, 4 tahun setelah mereka jemaat ini lahir atau jemaat ini dilayani oleh Paulus dan mereka menjadi gereja atau jemaat, maka Paulus menulis surat kepada jemaat ini. Jadi usia mereka masih sekitar 3-4 tahun. Dan Paulus mengerti betul bagaimana keadaan jemaat di Tesalonika ini. Mereka memiliki iman, memiliki kasih, memiliki kasih persaudaraan yang begitu luar biasa, dan mereka berkembang dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Allah. Jadi mereka adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, jemaat ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Lalu kemudian di akhir suratnya ini Paulus menyampaikan beberapa hal yang merupakan semacam penutup atau semacam konklusi atau penutup atau catatan penting yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini salah satu nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika tersebut adalah apa yang disebut dengan respect atau menghormati atau respect terhadap orang lain. Jadi Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kehidupan iman mereka yang sudah mereka miliki, yang sudah mereka tekuni selama ini harus disertai juga dengan apa yang disebut dengan menghormati orang lain atau respect terhadap orang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ini merupakan satu nasihat atau sebetulnya ini satu instruksi atau satu perintah yang disebutkan di dalam Alkitab kita ini sebagai nasihat-nasihat terakhir atau instruksi terakhir dari surat Paulus kepada jemaat ini, dari surat 1 Tesalonika ini. Saudara-saudara sekalian, respect itu begitu penting ya, respect terhadap orang lain itu begitu penting, dan respect itu adalah sesuatu yang bukan saja hidup di kalangan, harus ada di kalangan orang-orang percaya, di kalangan gereja, di kalangan orang Kristen, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus menghargai orang lain, kita harus memberi hormat kepada orang lain, ya, karena memang itu adalah salah satu kewajiban dari kita. Ya, wajib bagi kita, wajib bagi setiap orang untuk memberikan penghormatan kepada orang lain. Ya, jadi arti kata respect sendiri itu adalah menghormati atau hormat atau segan, menyegani atau salut, ya salut atau menghargai, itu arti dari kata respect. Jadi respect artinya mengagumi atau menghormati seseorang karena orang tersebut telah melakukan hal yang luar biasa atau yang memiliki kemampuan yang mengesankan. Jadi mengapa kita harus respect terhadap orang lain? Karena orang tersebut telah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya dan berdampak bagi kita, atau orang itu memiliki kedudukan atau memiliki kemampuan yang memang selayaknya kita hormati. Nah, karena itu kita respect. Nah, lawan dari kata respect adalah sebetulnya menghina. Jadi kalau Anda respect terhadap orang lain, Anda menghormati orang lain, hal yang negatif atau lawan dari kata respect itu menghina. Nah, karena lawan dari respect itu menghina, maka respect itu bukan saja untuk orang yang lebih tinggi. Karena Anda tidak boleh menghina siapapun, maka respect itu bukan saja orang yang lebih tinggi yang telah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka, tetapi respect itu harus diberikan kepada semua orang. Saudara sekalian, respect itu merupakan awal dari atau dasar dari hubungan sosial seseorang dengan yang lain.
Anda hanya bisa melakukan hubungan yang baik dengan orang lain, Anda bisa menerima orang lain, Anda bisa diterima oleh orang lain apabila hidup saling menghormati itu ada di kalangan Anda, di kalangan kita. Jadi begitulah pentingnya respect itu yang merupakan sesuatu sikap yang harus ada di setiap orang, tetapi saja bukan di setiap orang ya pada umumnya, tapi terlebih-lebih lagi di kalangan orang Kristen ya. Respect itu merupakan ajaran dari Alkitab. Menghormati sebagai contoh di dalam Perjanjian Lama adalah menghormati orang tuamu. Itu artinya respect kepada orang tua kita. Dan seterusnya, banyak sekali frasa-frasa di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa kita harus menghormati orang yang lain. Nah, saudara sekalian, pada perikop yang akan kita baca dari 1 Tesalonika ini, Paulus menekankan tentang pentingnya respect itu. Dan di akhir surat Paulus ini, seperti tadi saya sebutkan, Paulus menekankan tentang bagaimana kehidupan jemaat itu harus diwarnai dengan rasa hormat, rasa salut, segan, dan menghormati kepada orang lain, ya. Dan itu harus dilakukan, harus ada di tengah-tengah kehidupan Kristen, di tengah-tengah kehidupan gereja. Saudara sekalian, kita akan membaca dari 1 Tesalonika pasal 15 ayat 12 sampai 15, ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 15 yang merupakan perikop yang menunjukkan tentang bagaimana seseorang harus respect atau menghormati orang lain tersebut. Nah, saudara, dari ayat 12 mengatakan begini, kami minta kepadamu, ya, Anda tahu surat ini ditulis oleh Paulus, ya, Silas dan Timotius, sehingga diawali dengan kata kami, itu yang melambangkan ketiga orang itu, ya. Jadi kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Itu dari 1 Tesal 5 ayat 12 dan ayat 13. Saudara-saudara sekalian, dari ayat 12 sampai 13 ini, ya, hal pertama atau bisa kita pelajari dari dua ayat ini, yaitu bahwa setiap orang Kristen harus respect atau menghormati para pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja atau ada di dalam persekutuan. Saudara, dikatakan begini, kami minta kepadamu, sebetulnya kami menginstruksikan kamu. Ya, kami minta kepadamu, kami sangat meminta kepadamu, atau kami menginstruksikan kamu, memerintah kamu, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Nah, siapa yang harus dihormati? Yang harus dihormati adalah mereka yang bekerja keras di dalam gereja, mereka yang bekerja keras di dalam jemaat, mereka yang bekerja keras di dalam persekutuan. Kemudian dikatakan juga di sini, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Yang memimpin kamu dalam Tuhan ini menerangkan tentang mereka yang bekerja keras itu, yang berarti adalah pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja atau dalam persekutuan. Yang memimpin kamu dalam Tuhan artinya yang menjadi gembalamu, yang menjadi orang-orang yang sudah ditahbiskan, ya, atau sudah diordain, ya, ditabiskan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam jemaat. Nah, mereka yang bekerja keras, mereka yang memimpin kamu dalam Tuhan, kamu harus menghormati mereka. Dan yang menegur kamu. Jadi siapakah mereka yang bekerja keras itu? Mereka yang memimpin kamu di dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Artinya yang mengajari kamu dengan firman Tuhan, yang mengajarkan firman Tuhan kepada kamu. Jadi kepada mereka ini, Paulus mengatakan bahwa jemaat Tesalonika harus memberikan respect, harus menghormati mereka. Saudara, dalam ayat 13 dikatakan begini, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka.
Jadi memang harus menempatkan mereka pada tempat mereka sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai orang-orang yang telah diangkat Tuhan, ditunjuk Tuhan, dipilih Tuhan untuk melayani di dalam gereja. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka. Menjunjung mereka artinya harus menghargai mereka dan menempatkan mereka pada posisi sebagai pemimpin. Dalam kasih, jadi menunjuk mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Akhir dari ayat 13 ini dikatakan karena pekerjaan mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, ini penekanan yang sangat luar biasa yang Paulus sampaikan. Karena pekerjaan mereka, karena mereka bekerja keras dalam memimpin kamu, ya, dalam memimpin jemaat, dalam menyampaikan firman Tuhan dengan cara menyampaikan firman Tuhan, menegur, menyatakan kesalahan jemaat, menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat, maka kamu harus menjunjung mereka dan harus kamu menghormati mereka. Saudara, kata menghormati itu artinya respect, ya. Dan supaya kamu harus melakukan itu, menjunjung mereka dan menghormati mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini hal yang sangat penting di dalam gereja, ya, di dalam bersekutu dan di dalam berjemaat, bahwa setiap anggota jemaat harus melakukan, harus memberikan penghormatan yang wajar, yang setinggi-tingginya kepada para gembala, ya. Jadi mengapa demikian? Karena mereka sudah diangkat Tuhan, mereka sudah dipilih Tuhan, mereka sudah melayani, mereka bekerja keras, ya, dikatakan di sini mereka bekerja keras. Dan karena pekerjaan mereka itu, maka setiap anggota jemaat harus memberikan respect kepada para pelayan, para pemimpin persekutuan, orang-orang yang bekerja melayani Tuhan di dalam persekutuan atau di dalam gereja. Saudara-saudara sekalian, melayani Tuhan di gereja itu adalah satu pergumulan yang sangat luar biasa, yang membutuhkan pengorbanan dari setiap orang. Dan bagi mereka yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan 100% di gereja, itu adalah pengorbanan yang luar biasa, yaitu satu panggilan dari sisi Allah. Allah memanggil, tapi kemudian dari sisi kita sebagai manusia, kita mensacrifice banyak hal dalam rangka kita bisa sepenuh waktu, ya, purna waktu kita, sepenuh waktu kita melayani di gereja. Jadi itu adalah satu pengorbanan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, ada seorang teman saya, dia adalah salah seorang pengurus di salah satu gereja, dan dia sempat mengatakan bahwa melayani Tuhan di gereja itu tidak main-main, dan kadang-kadang begitu sulit melayani Tuhan di gereja dibandingkan dengan melakukan pekerjaan lain. Jadi menjadi pemimpin di kalangan gereja atau di kalangan persekutuan, di kalangan orang Kristen atau organisasi Kristen, itu kadang-kadang mempunyai banyak tantangan, banyak pergumulan, sehingga menurut dia lebih mudah menjadi pemimpin di satu organisasi yang dalam tanda petik sekuler, ya, yang ada di luar gereja dibandingkan menjadi pemimpin di gereja. Karena itu pengorbanannya sangat besar. Dan saudaraku, itulah yang disebut dengan mereka yang bekerja keras. Surat Paulus ini menyampaikan itu, mereka yang bekerja keras, mereka yang harus disanjung, ya, dijunjung karena pekerjaan mereka, karena pengorbanan, karena waktu, karena kehidupannya, karena dedikasinya yang sudah diberikan untuk melayani di gereja. Maka sebagai anggota jemaat kita harus dengan sungguh-sungguh memberikan penghormatan atau melayani mereka atau menjunjung tinggi mereka, ya, menghormati mereka, respect kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, dari ayat 1 Tesal 5 ayat 12 dan 13 ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa Anda masing-masing, kita masing-masing, Anda masing-masing harus memberikan penghormatan atau respect bagi pelayan-pelayan yang ada di dalam persekutuan di mana Anda bersekutu. Anda harus memberikan penghormatan kepada mereka yang melayani, yang memimpin Anda di gereja di mana Anda berjemaat. Bagaimana wujudnya? Wujudnya hargai pekerjaan dan pelayanan mereka. Ya,
kemudian terimalah firman Tuhan yang mereka beritakan. Ini yang dalam penulis atau tokoh atau pelayan Tuhan atau pendeta yang bernama John Stott. Dia mengatakan salah satu bentuk dari respect itu, ya, penghormatan kepada mereka yang melayani itu adalah respect in listening. Respect in listening apa yang disampaikan oleh, respect di dalam mendengar apa yang disampaikan oleh pemimpin, atau apa yang disampaikan oleh gembala, apa yang disampaikan oleh pelayan firman. Maka penghormatan kita, respect itu adalah dalam cara kita mendengarkan apa yang disampaikan. Bapak Ibu, ini juga berarti bahwa kita harus sopan ya, kita harus santun dalam menyikapi pandangan dan kebijakan pelayanan. Ya, kebijakan pelayanan, kebijakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pelayan atau para pemimpin. Nah, John Stott mengatakan ini disebut dengan respect in decision making. Jadi ketika sesuatu diputuskan sebagai bagian dari keputusan gereja, keputusan dalam berjemaat dan dalam persekutuan, apa yang disebut dengan pengambilan keputusan, maka sebagai jemaat kita harus respect, menghormati akan keputusan-keputusan itu. Jadi saudaraku, bagaimana wujud respect? Wujud respect adalah hargai pekerjaan para pelayan, hargai pekerjaan para gembala sidang, kemudian respect in listening, dengarkan apa yang mereka sampaikan, terutama firman Tuhan yang mereka sampaikan dari mimbar-mimbar, dan kemudian respect in decision making atau memberikan penghormatan, penghargaan kepada keputusan-keputusan yang diambil. Karena saya sering mengatakan bahwa keputusan yang diambil di dalam gereja itu adalah keputusan yang diambil setelah memperhatikan berbagai aspek. Ya, kadang-kadang kita sebagai jemaat hanya memahami dari sisi kita saja atau dari sudut pandang yang sempit, tidak komprehensif, sementara mereka yang bergumul di dalam gereja ketika mereka mengambil kebijakan atau keputusan, pasti mereka sudah mempertimbangkan berbagai hal. Saudara, pelajaran pertama, mulai hari ini Anda harus respect terhadap para pelayan di dalam gereja. Respect terhadap para pemimpin yang telah ditunjuk Tuhan, dipilih Tuhan untuk melayani. Dan wujud dari respect itu adalah menghargai mereka, menghormati mereka pada kedudukannya, dan kemudian respect in listening and respect in decision making. Ya, itu adalah pelajaran pertama dari perikop ini. Nah, hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, terambil dari pas ayat 13, 1 Tesa pasal 5, ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15. Yang saya akan baca ayat ke-14 dan 15 ini yang mengatakan bahwa respect itu tidak berarti Anda tidak mengingatkan sesama teman dalam persekutuan atau bahkan para pemimpin apabila ada hal-hal yang memang Anda harus sampaikan. Jadi Anda harus respect, tapi di sisi lain Anda juga harus mengingatkan apabila memang terjadi atau ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan. Jadi respect ini bersifat pasif, ya, bukan bersifat aktif, bukan pasif. Jadi respect lalu tidak melakukan apa-apa, tapi respect disertai dengan bagaimana Anda secara kritis hidup di dalam persekutuan dan dengan pimpinan iman, percaya, dan Roh Kudus. Anda akan bisa memberikan kontribusi sebagai orang awam di dalam jemaat. Dengan cara apa? Dengan cara respect, tetapi pada saat yang sama juga Anda memberikan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat dalam rangka pembangunan jemaat. Saudara, dalam ayat 14 mengatakan demikian, kami juga menasihati kamu. Jadi kami menasihati kamu para jemaat di Tesalonika, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ya, jadi hal pertama yang disampaikan, kamu harus menegur mereka yang tidak tertib. Nah, tegur mereka yang tidak tertib ini artinya mereka yang malas, yang tidak mau bekerja, yang tidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawab. Jadi mereka yang tidak tertib ini disebut mereka yang idle, mereka yang tidak mau bekerja apa-apa, harus ditegur. Ya, jadi itu tegurlah mereka yang, jadi respect yang pertama, tapi juga disertai dengan tegurlah mereka yang tidak tertib. Kemudian hiburlah mereka yang tawar hati, mereka yang lemah iman, mereka yang baru menjadi Kristen dan banyak dalam pergumulan,
dan banyak dalam tantangan, maka kamu harus menghibur mereka. Mereka yang tawar hati, mereka yang ragu-ragu, Anda harus menghibur mereka. Kemudian belahlah mereka yang lemah. Jadi bagaimana ketika mereka yang lemah di dalam gereja ini justru di dalam persekutuan justru termarginalkan atau termakin disisihkan, maka tanggung jawab Anda yaitu Anda harus berbicara atas nama mereka, membela mereka, hak-hak mereka, dan bantulah mereka. Jadi belahlah mereka yang lemah ini artinya bantulah mereka yang lemah. Kemudian lanjut dari ayat 14 mengatakan, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, dan sabarlah terhadap semua orang. Sabarlah terhadap semua orang. Jadi memang kesabaran itu adalah hal yang sangat penting dalam persekutuan. Jadi sabar terhadap semua orang. Kemudian dalam ayat 15 mengatakan begini, jangan ada yang membalas kejahatan dengan jahat. Jadi kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Dan yang terakhir, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi melakukan yang baik, wujudkan yang baik, melakukan yang baik di dalam persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini berarti apa? Kalau yang tadi, yang pertama respect itu memang sesuatu yang memang keluar dalam rangka penghargaan ya terhadap kegiatan di dalam terhadap semua orang yang ada dalam persekutuan, terutama para pemimpin. Tapi kemudian ayat 14 dan 15 ini mengatakan bahwa selain respect, maka ada hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang lemah, harus menegur mereka yang hidup tidak tertib, harus membantu mereka yang memang memerlukan bantuan, sabar terhadap semua orang, dan yang terakhir yaitu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini melambangkan bahwa ini menjelaskan bahwa selain respect, menghormati, maka harus diikuti dengan hal-hal yang lain yang tadi disebutkan ada 6 hal, ya ada 6 hal yang tadi saya sudah jelaskan yang Paulus sampaikan. Jadi respect, menghormati itu jalan, tapi pada saat yang sama juga Anda harus bisa lebih aktif melakukan hal-hal yang baik, ya lebih kritis terhadap apa yang terjadi sehingga persekutuan atau pergumulan di dalam gereja itu persekutuan bisa dikembangkan, semakin tumbuh, semakin dewasa, dan pergumulan-pergumulan yang ada dalam gereja, mereka yang lemah, mereka yang tawar hati, ya, semuanya itu bisa mendapatkan posisi yang pas, yang tepat di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah ini berarti bahwa respect tidak berarti Anda diam dan tidak bersuara. Ya, memang menghormati, tapi Anda tidak berarti Anda diam saja dan tidak mau menyampaikan pendapat, tidak mau bersuara, tidak mau secara aktif membantu atau bekerja, membantu orang-orang yang disingkirkan, yang merasa lemah, bukan disingkirkan, tapi yang merasa lemah, yang tawar hati, yang lemah, yang tawar hati, dan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu adalah yang disampaikan sebagai hal yang harus dilakukan berbarengan dengan apa yang disebut dengan menghormati atau respect terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu, bagian kedua ini menjelaskan kepada kita bahwa respect harus disertai dengan kebenaran. Jadi respect itu harus dijunjung tinggi, Anda harus menjunjung tinggi respect, dan respect itu harus sesuai dengan kebenaran. Dan kebenaranlah yang harus diutamakan. Sesuatu yang benar, sesuatu yang memang sesuai dengan firman Tuhan, itu yang harus diutamakan. Ya, menyatakan kebenaran harus dilakukan dengan santun, dengan cara yang pas, dan tidak ngotot dan tidak gunakan cara yang salah dalam mengatakan pendapat. Jadi cara Anda untuk respect terhadap kebijakan tadi salah satu aplikasi yang harus kita lakukan, yang harus setiap Anda lakukan, yaitu respect in decision making, ya, respect in policy, ya, church policy. Jadi respect di dalam kebijakan gereja itu harus kita harus ada pada kita semua.
Namun demikian itu tidak berarti bahwa Anda tidak bisa memberikan pendapat, Anda tidak harus mengevaluasi apa yang dilakukan. Mungkin saja kebijakannya sudah betul, tetapi kebijakan itu telah ketika dilaksanakan itu tidak sesuai dengan apa yang telah dirancanakan. Nah, hal-hal seperti itu yang menunjukkan bahwa Anda masing-masing harus respect, tapi pada saat yang sama Anda harus kritis, harus bisa memberikan pandangan-pandangan, ya harus ikut terlibat sebagai bagian dari gereja untuk membangun gereja. Jadi respect pada saat yang sama juga diikuti dengan tanggung jawab Anda untuk berjemaat dengan baik secara kritis dan siap untuk membantu, menasihati, membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, dan pada saat yang sama ya, tidak bersifat apatis tapi kritis terhadap dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan gereja dan memberikan kontribusi bagi pembangunan gereja dengan lebih baik lagi, pembangunan jemaat dengan lebih baik ke depan. Tentu saja tidak ngotot dan tidak gunakan cara yang salah dalam menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat, kebenaran itu harus disampaikan dengan baik, tidak dengan asal menyampaikan dengan saluran-saluran yang tidak pas. Ada mekanisme di dalam gereja di mana kita bisa menyampaikan pandangan dan pendapat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah dua hal besar merupakan nasihat Paulus yang terkait dengan bagaimana kita harus respect atau menghormati, menjunjung tinggi orang-orang yang bekerja keras di dalam gereja, yaitu para pemimpin gereja, para gembala sidang, para pendeta, para presbiter. Kita menjunjung mereka, tapi tidak pada saat yang sama juga kita hidup sebagai jemaat yang bisa memberikan pandangan, pendapat, tidak apatis, tapi harus bersifat dengan baik, dengan sopan, dengan santun, lemah lembut, menyampaikan apa yang kebenaran yang perlu disampaikan agar supaya kegiatan gereja, kegiatan berjemaat itu semakin berkembang dan semakin baik. Bapak Ibu, sebagai take away message pada tentang firman Tuhan ini, yang pertama, seseorang yang disebutkan dewasa, baik dewasa secara sosial, dewasa secara rohani, secara budaya, terutama dewasa secara rohani atau spiritual di dalam gereja, yaitu mereka yang menghargai keberadaan orang lain dan kemudian memberikan respect, ya, memberikan respect atau menghormati kepada orang lain. Jadi kedewasaan seseorang dalam kehidupan ini, baik di luar jemaat, di tengah-tengah kehidupan kita, ya, kehidupan sekular kita di luar gereja, itu ditunjukkan. Kedewasaan seseorang itu bagaimana dia menghargai orang lain, respect terhadap orang lain. Apalagi di dalam gereja. Ya, di dalam gereja kita harus mengutamakan respect itu kepada para pemimpin dan juga kepada sesama anggota jemaat. Jadi marilah kita melakukan hal itu, terutama di dalam gereja. Anda harus respect terhadap semua orang. Dan jadikanlah respect itu sebagai gaya hidup. Ya, jadi kalau respect, menghormati orang lain itu sebagai gaya hidup, di tengah-tengah pekerjaan Anda, di tengah-tengah lingkungan kehidupan Anda, maka Anda sebetulnya menghargai diri Anda sendiri. Ketika Anda memberikan respect kepada orang lain, maka Anda menghargai hidup Anda sendiri, menghargai diri Anda sendiri. Oleh karena itu, jadikanlah respect kepada orang lain ini, terutama di dalam gereja, kepada para pelayan sebagai gaya hidupmu, sebagai lifestyle. Dan karena Anda melakukan itu, Anda menghargai diri Anda sendiri. Dan terutama hal yang sangat menarik, yaitu bahwa ketika kita menghargai orang lain, kita menghargai mereka sebagai ciptaan Tuhan, sebagai image of God, sebagai citra Allah yang ada pada setiap orang percaya. Jadi ketika kita respect itu, maka pada saat yang sama kita menghargai ciptaan Allah, dan kemudian kita menghargai keberadaan mereka, ya, keberadaan mereka sebagai ciptaan Allah yang hidup di tengah-tengah persekutuan kita. Mulai dari hari ini, saudaraku, jangan menganggap remeh, jangan menganggap orang lain itu tidak punya kontribusi, tidak punya manfaat, tetapi hargailah setiap orang sesuai dengan kemampuan dan panggilan mereka di dalam gereja
dan di luar di tengah-tengah masyarakat. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.